Selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah speaker keys only U2800. Nah, jadi speaker keys only ini di sini kondisinya rusak kan kawan. Dan di sini kita akan buka dari kotaknya ini supaya kita cek kerusakannya. Dan di sini masih dalam keadaan masih dibungkus plastik kawan-kawan. Dan tadi barang ini diretur ke kita dan dites, katanya speaker ini kondisi rusak. Nah, jadi kerusakannya kita belum tahu pastinya, dan di sini kita akan coba speaker ini supaya kita tes kawan-kawan. Nah, jadi kita akan coba hubungkan kabel USB speaker ini ya. Kita akan hubungkan ke sebuah adaptor atau ke sebuah charger HP, bisa juga yang tegangan 5 volt DC. Nah, di sini sudah kita hubungkan, lampunya di sini menyala. Dan di sini lampunya berkedip, langsung tidak berkedip lagi, langsung tidak bisa juga tombolnya ini berfungsi kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita off kan juga dari melalui tombolnya ini, tetap tidak berfungsi sama sekali tombol-tombolnya nih. Nah, jadi kita cabut kembali kabel USB-nya ini, kita hubungkan kembali. Di sini lampunya berkedip, dan langsung tidak berkedip lagi, dan tombolnya juga tidak berfungsi kembali kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita akan coba menggunakan sebuah remote-nya ini. Apakah berfungsi juga dari remote-nya? Nah, jadi di sini juga pada saat kita coba melalui remote, speakernya ini tidak bisa juga berfungsi kawan-kawan, dan di sini total tidak bisa digunakan. Nah, jadi di sini pada saat kita on kan di sini juga tidak berfungsi tombolnya nih. Nah, jadi di sini kita akan sudah cabut tadi, kita hubungkan kembali. Dan di sini sudah menyala, dan tampilan mode Bluetooth-nya putus-putus kawan-kawan. Nah, jadi di sini speakernya ini sudah kita pastikan bahwa kondisinya rusak dan tombolnya ini tidak berfungsi. Dan kita akan coba cari kode Bluetooth-nya apakah ada muncul. Nah, di sini kita cari kode Bluetooth-nya. Dan lampunya memang seharusnya kalau dalam keadaan pairing kode Bluetooth harus berkedip-kedip, dan di sini lampunya ini tidak berkedip kawan-kawan. Nah, jadi di sini kondisinya ini lampu ini tidak normal. Nah, di sini kita tekan tombolnya, di sini bisa berfungsi kawan-kawan. Kadang bisa fungsi, kadang tidak. Dan kita cari di sini kode Bluetooth-nya, di sini sudah berkedip-kedip, lampu menandakan bahwa dalam tinggal di pairing kan. Di sini sudah kita tekan kembali tombolnya ini tidak berfungsi kembali. Nah, jadi seperti itulah kerusakan speaker ini kawan-kawan, dan kita cari kode Bluetooth-nya juga tidak ada muncul di HP Android ini. Nah, di sini sudah kita cari kembali. Dan kita ulang lagi. Dan di sini juga tidak ada muncul kode Bluetooth-nya 2800 BT. Nah, jadi itulah kode Bluetooth speaker ini, tidak ada juga nampak atau muncul di HP Android ini. Nah, jadi kita akan bongkar speaker ini kawan-kawan. Sebelum menyaksikan video ini sampai selesai, jangan lupa bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari. Di sini sudah kita lepaskan baut-baut dari speaker ini dari bagian belakangnya, dan sudah nampak di sini papan PCB-nya kawan-kawan. Nah, jadi kita akan buka, di sini ada 2 baut di papan PCB ini supaya bisa kita lepaskan dan bisa kita leluasa mengecek speaker ini. Nah, di sini sudah nampak di sini kondisi papan PCB-nya, dan
kita akan coba kawan-kawan memanasi chipsetnya nih. Di sini kita akan panasi chipsetnya ini kawan-kawan, supaya kita coba dulu, mana tahu karena kakinya yang tidak lengket sehingga tombol-tombolnya juga kadang fungsi kadang tidak. Nah, jadi di sini sangat sering kita jumpai kerusakan speaker seperti ini kawan-kawan. Apalagi speakernya mungkin yang masih baru nyampe dari Cina, mungkin ada yang produk gagal sehingga di sini kita jumpai satu buah di sini kawan-kawan. Kita panasi terlebih dahulu di sini kaki-kaki chipsetnya nih kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita panasi beberapa menit, dan di sini sudah kita panasi kawan-kawan, dan memanasinya harus bergerak-gerak supaya tidak gosong papan PCB-nya. Nah, di sini sudah sedang kita panasi kawan-kawan, dan sudah agak lumayan lama, sudah hampir 1 menit di sini. Dan di sini kita akan kipas papan PCB-nya supaya panasnya tadi langsung cepat terbuang. Dan di sini kita kipas. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan coba kita hidupkan kembali speaker ini kawan-kawan. Dan di sini sudah kita kipas, dan kita akan cari di sini kode Bluetooth-nya nanti. Dan di sini kita akan hubungkan kabel USB-nya nih. Di sini kita sudah colokkan dan lampunya sudah menyala, dan kita tekan di sini tombolnya ini sudah berfungsi kawan-kawan dan sudah normal kembali. Nah, jadi di sini kita ulangi, kita tekan tombol modenya ini, di sini sudah berfungsi. Nah, jadi kita akan coba cari kode Bluetooth-nya kawan-kawan, apakah sudah ada muncul di HP Android ini. Dan di sini sudah kita cari, dan boleh tunggu kawan-kawan sebentar. Dan kita posisikan ke mode Bluetooth. Nah, di sini sudah muncul kode Bluetooth-nya kawan-kawan, U2800. Nah, jadi di sini speakernya ini sudah ada perubahan semenjak kita panasi menggunakan solder uap tadi kawan-kawan. Dan kita akan tes suaranya apakah kondisinya sudah normal. Dan kadang koneksi Bluetooth suaranya kadang mau putus-putus kawan-kawan. Dan kita harus tes di sini apakah sudah sempurna. Nah, jadi speaker ini sudah berhasil kita perbaiki di sini kawan-kawan, dan di sini sudah kita coba tadi lewat koneksi Bluetooth, dan suara musiknya sudah tersambung dengan bagus kawan-kawan. Dan kita akan coba di sini menggunakan USB di sini card reader kawan-kawan. Bluetooth play by USB drive. Dan di sini juga kita tes tadi menggunakan colokan USB card reader, di sini juga berfungsi kawan-kawan. Dan kita tes kembali menggunakan memory card. Nah, di sini juga memory cardnya ini berfungsi dengan normal. Nah, jadi kita sudah tadi perbaiki speaker ini kawan-kawan. Dan tadi kita memanasi chipsetnya ini, kita menggunakan solder uap kawan-kawan, kita panasi sekitar hampir 1 menit. Dan disinilah solusinya, makanya speaker ini sudah bisa berfungsi kembali. Kita panasi seperti ini caranya, kita goyang-goyang di sini seperti ini kawan-kawan. Nah, jadi di sini sudah berhasil kita perbaiki, dan
speaker ini sudah normal kembali, tombolnya juga sudah berfungsi, kode Bluetooth-nya juga sudah tampil. Nah, jadi seperti itulah tadi cara memperbaiki speaker Bluetooth U2800. Nah, jadi buat kawan-kawan, semoga bermanfaat video ini. Nah, jangan lupa bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video yang terbaru yang kita update di setiap hari, dan video kita selalu yang menarik kawan-kawan ya. Nah, di sini kita akan pasang baut dari untuk pengunci papan PCB ini supaya kita kunci dan kita rapikan kembali. Nah, di sini kita sudah pasang dan kita kunci baut-baut dari speaker ini dari belakang ini. Dan kita akan tes nanti kembali speaker ini sesudah kita kunci kawan-kawan. Nah, di sini kita akan hubungkan kabel USB-nya ini. Dan di sini sudah menyala speakernya ini dan mode Bluetooth-nya sudah muncul dan sudah berfungsi. Dan kita tes di sini menggunakan lewat remote ini juga sudah berfungsi kawan-kawan. Nah, jadi kita akan tes kembali di sini lewat koneksi Bluetooth. Dan kita tes lagi dengan menggunakan remote ini kawan-kawan. Dan di sini sudah berhasil dan speaker ini sudah kembali normal dan sudah bisa digunakan. Nah, jadi buat kawan-kawan, di sini sudah selesai kita tes dan sudah sempurna. Nah, jadi semoga bermanfaat video ini buat para penonton yang sudah menyaksikan video ini. Di sini kita akan kunci kembali, dan sampai di sini dulu video ini, dan jangan lupa ikuti video menarik di video selanjutnya.